Apalagi di dalam dunia sales ya. Disiplin itu mungkin dari sisi pertama, sales itu harus mengerti dari sisi administrasi. Bagaimana sales itu bisa jualan banyak kalau kita belum tahu flow bisnisnya. Gitu. Terus kedua, pastinya disiplin itu sama apa tujuan kita buat di sini tuh seperti apa. Apakah kita di sini itu ingin mengembangkan ilmu kita, ataukah kita ingin berkarir? Visi kita harus kita kuatkan dulu. Gitu. Sebenarnya kalau masalah administrasi emang beberapa kali sempat ya pasti terjadi ya, apalagi trading komunikasi. Kenapa di situ kita di administrasi itu mungkin banyak yang bilang kita ribet ya, tapi kita sebenarnya buat ngamarin kalian juga loh biar terhindar hard complaint yang lebih berat juga. Makanya dimana kita ada beberapa form yang kita siapkan untuk di situ ada kesepakatan emang sales mengetahuin, SPV mengetahuin, BA mengetahuin. Hai kawan HK, selamat datang di HK Growth Story, tempat di mana kisah nyata para karyawan HK Auto akan menjadi inspirasi untuk kita semua. Di podcast ini kita tidak hanya akan belajar tentang growth adalah kenaikan jabatan, tapi kita akan mengupas tuntas tentang perjalanan, petualangan, dan momen-momen untuk menemukan versi terbaik dari diri kita. Hari ini kita sudah kedatangan dua sosok yang luar biasa yang akan sharing bersama dengan kita semua terkait dengan kerja keras plus kerja cerdas akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bahwa tidak ada yang mustahil ketika kita berani mengambil peluang. Please welcome, di sini sudah bergabung bersama kita ada Mbak Kenya Novia sebagai Administration Head di BYD HK Pejaten, dan juga di sini sudah ada bersama kita ada Mas Arif Fahrurozi sebagai Sales Supervisor di BYD HK Bintaro. Mas Arif dan Mbak Kenya, gimana nih kabarnya? Kabar baik, saya Sehat ya? sehat banget, luar biasa. Luar biasa. Excited nggak untuk sharing dengan kawan-kawan HK yang ada di rumah atau dimanapun mereka yang sedang nonton ini? Tapi saya mau tanya, Iya. Novi, kayaknya saya baru tahu ini ada di HK seperti ini baru pertama kali nih kayaknya, Dit. Bener banget. Jadi ini adalah episode pertama dan kita langsung undang spesial ya. Kita undang Mas Arif dan juga Mbak Kenya. Jadi luar biasa. Terharu ya. Ya, kita memberikan peluang ini untuk sharing nih. Barangkali nanti ada hal yang Mas Arif dan juga Mbak Kenya pengen share terkait dengan perjalanannya. Berbicara dengan perjalanan, Mbak Kenya dan juga Mas Arif. Setiap orang gak mungkin langsung ada di titik yang sekarang kan. Selalu ada titik awal untuk setiap orang. Ya, kalau dari Mas Arif sendiri dan juga Mbak Kenya, titik awal untuk berada di HK Auto dan berkarir di HK Auto itu seperti apa sih? Kita penasaran juga nih sebenarnya seperti apa. Kita mulai dari Mas Arif dulu kali ya. Awal saya masuk HK Auto itu seperti apa? Pertama, saya sebelumnya di otomotif, saya kan dulu emang berawal dari sales tuh ya, ya kan Novi ya. Sales awal saya itu dari salah satu perusahaan yang cukup besar, yang cukup dikenal di brand Jepang kalau untuk saat ini. Nah, setelah saya melihat di 2023 ya, saya terakhir kerja di salah satu brand Jepang di otomotif itu, saya ngelihat bahwa akan ada masuk nih mobil yang tujuannya itu untuk kedepannya lebih bagus, yaitu BYD, ya kan. Dan saya ngelihat, saya coba searching di salah satu platform dan saya cek ini ada perusahaan HK Auto. Nah, dari situlah saya coba ngecek nih, apa sih HK Auto dan siapa sih HK Auto nih. Nah, dari situ saya coba ngecek-ngecek, saya ngeliat backgroundnya. Ternyata HK Auto aja ini berani loh buat memberikan investasi sebesar sampai 1,2 M tuh. Berarti ini mobil bukan sembarang mobil lah saya bilang ya kan. Akhirnya saya cobalah buat masuk ke sana. Karena background saya awalnya dulu memang dari sales, sales konsultan di salah satu perusahaan Jepang. Akhirnya saya cobalah masuk. Akhirnya saya bertemu salah satu supervisor saya yang sebelumnya.
Saya ngobrol, interview, bagaimana tujuan saya apa di sini. Akhirnya saya masuklah di WD HK Auto Bintaro. Dulu masih belum seperti sekarang. Sekarang semuanya udah mewah di HK Auto, tapi sekarang udah luar biasa. Oke, berarti termasuk yang awal-awal banget masuk ya. Tahun itu tahun berapa sih Mas Arif gabung? Di tahun 2024 awal, lebih tepatnya di bulan Februari saat itu. Oke, ada poin yang menarik sebenarnya yang Mas Arif sampaikan tadi bahwa sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk, profiling dulu ya. Sales banget ya teman-teman ya. Jadi sales dulu, sales banget ya. Jadi Bener. profiling dulu perusahaannya seperti apa, berani invest sekian, berarti ini nggak main-main. Iya. Selain melihat brandnya ya, pada saat itu ketika BYD masuk, tapi juga melihat HK Autonya sendiri. Iya. Seperti itu perjalanan dari Mas Arif dan kemudian masuk di tahun 2024. Iya. Oke, kita dengar dulu dari Mbak Kenya seperti apa sih perjalanannya masuk di HK Auto. Jadi emang sebelum masuk ke otomotif sebenarnya saya ini masih baru loh Mbak di otomotif. Mungkin saya baru di otomotif karena masuk ke HK Auto ya. Sebelumnya saya di perusahaan konstruksi dan ketika waktu itu 2024, waktu itu emang ada beberapa yang di apply dan kebetulan ada nih HK Auto dan lumayan menarik juga waktu itu karena sama profiling dulu ya. Apalagi informasi masalah BYD itu kan udah banyak banget ya. Apalagi dari akhir 2023 ya, 2023 Ya. awal 2024 itu booming banget. Ketemulah si HK Auto ini. Ya, walaupun saya hitungannya masih baru banget belajar di otomotif waktu itu, belajar dari awal banget dan belum tahu juga nanti akan ceritanya bagaimana. Saya kebetulan masuk di admin sales. Oke. Di admin sales dan kebetulan di situ saya admin pertama di cabang waktu itu BYD HK Cibubur. Admin pertama, admin satu-satunya dari bulan Maret. Baru ada teman di bulan Juni. Karena satu-satunya jadi belajar banyak hal. Ya akhirnya belajar ke sana ke sini, tanya ke sana ke sini. Itu sih jadinya karena belajar baru juga. Mungkin buat teman-teman yang takut kayak wah, aku nggak punya pengalaman otomotif nih, jangan daftar di HK Auto karena belum punya pengalaman otomotif. Bisa loh ternyata, walaupun nggak punya pengalaman otomotif, bisa kok berkarir di sini. Betul nggak Manopi? Oke, berarti bisa kok. Jadi kita coba dulu ya. Dan yang paling poin penting ya di dua sosok yang luar biasa ini adalah profiling dulu. Karena ketika kita ingin masuk ke suatu tempat ya kita harus tahu tempatnya dulu ya, benar ya sih? Benar. Kita nggak bisa asal masuk dong. Kalau Ada sedang tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita juga penasaran kan sebenarnya. Yang punya kan mau masuk ke suatu rumah atau mana gitu ya. Kita bingung siapa ya yang ada di dalam ya. Tuan rumahnya siapa? Seperti apa? Ya makanya kita harus tahu dulu. Oke. Nah, saya ke Mas Arif dulu nih ya, Mas Arif, karena tadi udah sempat mention kalau Mas Arif sebelum sekarang sebagai sales supervisor, awalnya juga sebagai sales. Nah, banyak orang yang bilang sales itu harus bermental baja. Bener gak Mas Arif? Pastinya benar. Oke, paling benar ya, Benar. karena dikejar target, harus capai itu dan segala macam target-targetnya gitu ya. Kalau dari Mas Arif sendiri sebagai sales waktu itu, pernah nggak sih mengalami ada proses di mana Mas Arif merasa pengen menyerah dengan segala target-target yang ada? Dan apa yang membawa Mas Arif sampai di hari ini untuk oke, kayaknya saya nggak boleh berhenti di sini, saya pengen terus maju dan sekarang sudah jadi sebagai sales supervisor. Boleh diceritain Mas Arif? Ya, dibilang sales mental baja yang tadi disampaikan sama Kak Novi itu memang benar. Apakah ada titik terendah ketika kita pas posisi jadi sales itu? Pasti akan ada. Apalagi dulu awal-awal kalau Kak Novi tahu. Di awal kita masuk di BYD itu di awal tahun itu untuk promise delivery itu cukup jauh loh. Nah, dari situ kan kita hanya berdasarkan dari bukan dari yang kita terjual, Oke. tapi seberapa banyak pemesanan. Dan dari sisi pemesanan tersebut otomatis kita sebagai sales yang dicari cuannya dong, ya kan? Ketika hanya memperoleh dari pemesanan aja belum sampai delivery, itu kan jadi salah satu momen yang dimana kita kalau gue kerja gini-gini terus nih, gue kedepannya seperti apa dan belum ada kejelasan kan saat Iya. itu kan. Itulah posisi terendah, apalagi sampai 6 bulan saat itu. Mhm. Dari bulan Februari sampai keluar di bulan akhir Agustus atau di akhir September, akhir Agustus ya ingat saya, ya kan? Ya dari situ
ketika saya mendapatkan titik terang di awal bulan Agustus bahwa mobil ini udah masuk nih di Indonesia, itu jadi salah satu momentum, wah ini salah satu momen titik balik saya ini buat saya bisa grow di sini dengan apa yang pengalaman saya punya dari background yang sebelumnya di otomotif, dan saya lihat HK Auto ini baru di sini. Saya ingin membuat sistem yang menurut saya yang sebelumnya sistemnya itu bagus, ingin saya kembangkan yang ada di sini. Gitu. Oke, berarti kalau dari Mas Arif sebenarnya bukan hanya datang ke sini ya pengen sekedar berkarir, tapi juga membawa pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk dibawa di HK Auto. Apalagi ketika di awal-awal itu ya, ada banyak struggle karena apalagi khususnya untuk teman-teman sales ya. Kata orang-orang sih waktu itu adalah jual kertas. Benar nggak Mas Arif ya? Oke, sip. Nah, sekarang kita penasaran dari sisi Mbak Kenya sendiri ya. Mbak Kenya banyak yang kita sering mendengar bahwa di admin itu pekerjaannya repetitif ya, terus berulang gitu. Kalau dari Mbak Kenya sendiri berkarir di bidang administrasi, bagaimana sih sebetulnya menjadikan bahwa posisi ini atau pekerjaan ini sebenarnya menarik kok. Tempat untuk kita bisa grow, tempat untuk kita bisa naikkan level, tempat untuk kita bisa banyak hal yang kita bisa dapatkan di posisi ini dan bisa memberikan impact yang besar. Boleh disampaikan bagiannya? Ya mungkin emang kalau di admin pasti pekerjaannya berulang ya, pasti dari A B C D A B C D. Cuma kalau dilihat lagi ternyata emang dari A B C D itu ada macem-macem hal, maksudnya di A B C D itu masalahnya juga berbeda-beda dan itu yang bikin lebih menarik. Dan untuk penyelesaian masalah pun caranya juga nggak cuma satu, caranya juga ada banyak. Dan itu pun caranya harus berkolaborasi, nggak bisa kita nyelesain sendiri, kita harus komunikasi mungkin sama sales SPV, kita komunikasi sama departemen lain, mungkin ke finance atau ke logistik atau ke CRO juga, karena CRO yang akan menghadapin komplainan customer itu juga, apalagi saya sudah cukup lah ya berhadapan dengan customer. Jadi gimana caranya kita di back office atau administrasi tuh ngebantu mereka biar nggak semakin banyak tekanan dihadapin oleh mereka, untuk gimana cara menyelesaikan atau efisien kali ya, lebih ke efisien dan efektif sehingga lebih ngebantu. Kalau saya sendiri sebenarnya bikin strateginya kemarin tuh gimana caranya semua tuh pekerjaan bisa lebih efektif sehingga muncullah kita ada namanya konfirmasi data ke customer. Jadi mungkin sales atau SPV udah capek untuk banyak handle customer, jadi kita bantu follow up untuk yang terakhir kalinya sebelum proses penjualan itu sih. Oke, jadi sebenarnya walaupun repetitif ya, tapi ada kok dinamika yang terjadi di proses pengadministrasian itu. Jadi prosesnya yang dibikin menarik ya, Mbak Iya. Kenya ya. Karena tadi ada poin yang menarik dari Mbak Kenya adalah kita harus tahu nomor punggung masing-masing. Ya, sebagai administrasi sebagai apa, sebagai sales seperti apa, after sales seperti apa, ya kemudian jadi kolaborasi ya. Kalau yang saya dapat dari Mbak Kenya tadi. Oke, nah sekarang kita masuk lagi di Mas Arif nih ya, di berkaitan masalah tadi yang sudah kita coba sampaikan ya, dan juga ada yang dari sales, sekarang sudah jadi supervisor, ada yang jadi admin sales, sekarang sudah jadi administration head gitu ya. Kawan HK tuh sebenarnya penasaran, apa yang membuat Mas dan Mbak ini tuh karirnya cukup melesat ya, baru di tahun pertama sudah ke level technical leader. Ini menarik sebenarnya. Apa yang menjadi, ya mungkin Mas dan Mbak bisa share ya ke kawan HK di manapun mereka menonton saat ini. Apa yang pengen Mbak share bahwa apa yang Mas dan Mbak lakukan untuk kayaknya kami ya, aku gitu ya, layak untuk mendapatkan promosi gitu. Sebagai sales supervisor dan juga sebagai administration head. Kita mulai dari Mbak Kenya dulu ya. Silakan Mbak Kenya. Oke, kalau dari saya sendiri sih mungkin itu ya, awalnya adalah memperhatikan keadaan sih. Kita harus menilai keadaan di sekitar kita tuh bagaimana. Setelah tahu keadaannya bagaimana, kita juga harus belajar gimana cara menyelesaikan keadaan tersebut atau masalah-masalah yang ada. Dari situ harus banyak belajar dan tidak malu bertanya dan tidak malu untuk dimarahin. Pasti akan sering dimarahin karena kita tanyain masalah. Siapa sih yang suka ditanyain masalah? Iya, iya. Kan? Pasti dimarahin, tapi yang nggak boleh takut lah dimarahin. Yang penting gimana caranya kita menyelesaikan masalah dengan bertanya dan ya itu kolaborasi lagi.
dan kita harus memahami kerjaan masing-masing sih. Jadi kita tahu, oh kalau di yard itu posisinya kayak gini, berarti di kita gimana sih cara minimalisir kali ya biar masalah tuh nggak semakin gede. Gimana caranya kita itu bisa koordinasi sama sales SPV itu lebih efektif dan nggak terlalu membanding mereka di sisi administrasi atau apapun itu. Intinya sih emang mau belajar dan mau bertanya. Kalau saya sendiri sih emang bertanyanya nggak deket-deket ya, maksudnya kalau saya di cabang saya sekarang Pejaten tanya di Pejaten enggak, saya malah tanya ke cabang Makassar, ke Balikpapan, ke Bintaro, semua saya tanyain, bahkan yang di head office pun GM-nya langsung saya tanyain, walaupun rada takut ya sebenarnya, tapi untungnya GM kita atau atasan-atasan kita tuh easy going banget loh, dan mereka mau terbuka dan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dan mau bantu menyelesaikan masalah juga. Jadi bersyukur banget sih di HK Auto ketemu sama orang-orang yang easy going, Open minded. open minded banget. Jarang banget ada atasan yang open minded kayak gitu sih di sini. Oke, poinnya adalah malu bertanya sesat di jalan ya. Jadi Oh. jangan malu untuk bertanya ya, karena sebenarnya kalau bertanya pun itu juga bukan bukti bahwa kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Tapi nggak masalah kok kalau kita bertanya. Barangkali memang ada poin yang waktu itu kita masih keliru, kita masih belum paham sepenuhnya. Apalagi tadi Mbak Kenya sempat bilang ya, bahwa ini sebetulnya adalah karir pertama Mbak Kenya di industri otomotif. Jadi jangan sok tahu kita malah ya Mbak Kenya ya. Jadi yang tadinya memang baru terus kemudian merasa paling tahu, malu bertanya, akhirnya nggak tahu apa-apa jadinya gitu. Sama bertanya sama siapa aja yang kita rasa bahwa bisa memberikan jawaban atas pertanyaan kita. Jangan selalu merasa bahwa kayaknya, karena ini yang sering terjadi, kadang kan kita hanya pengen bertanya ke orang tertentu, Benar. padahal sebetulnya ya barangkali memang di posisi-posisi tersebut yang handle itu. Jadi nggak apa-apa untuk bertanya kayak Mbak Kenya tadi ke BYD Karebosi, ke Cibubur, dan tempat-tempat yang lainnya. Akhirnya kan Mbak Kenya bisa dapat banyak insight dan banyak perspektif. Kalau dari Mas Arif sendiri seperti apa, Mas? Oke. Kenapa saya bisa di titik sekarang, Iya. ya kan? Awalnya pasti saya dari visi misi yang kuat dulu nih. Ini pernah saya sampaikan dulu, saya pernah jadi salah satu best sales di BYD Indonesia, ya kan? Wow, Iya. keren ya. Ya, ini pernah saya sampaikan di BYD Indonesia itu perihal tentang visi saya itu untuk menjadi seorang yang disiplin terutama, ya kan? Jadi membahas masalah disiplin itu bukan hanya sekedar dari kita datang pagi, terus kita selesai pulang kerja, selesai, itu bukan seperti itu. Apalagi di dalam dunia sales ya. Disiplin itu mungkin dari sisi pertama, sales itu harus mengerti dari sisi administrasi, atau kita bilang flow bisnisnya dulu nih. Bagaimana sales itu bisa jualan banyak kalau kita belum tahu flow bisnisnya gitu. Itu dari kata disiplin pertama ya. Terus kedua, pastinya disiplin itu sama apa tujuan kita buat di sini tuh seperti apa. Apakah kita di sini itu ingin mengembangkan ilmu kita, ataukah kita ingin berkarir? Visi kita harus kita kuatkan dulu. Ketika sudah kuatkan visi kita buat misi, kita disiplinkan misi kita itu. Kita harus mencapai apa yang kita tujukan, itu ditaruh dalam diri kita. Sebagai sales konsultan atau sales lapangan ya, bahwa kita memang harus mengetahui kondisi, apalagi brand ini tuh baru masuk di Indonesia, pasti akan ada banyak keluh kesah ya, komplain lah ya. Dan bagaimana kita bisa meredam komplain, terus bagaimana kita bisa promise kepada customer. Yang paling terpenting sih bagaimana cara kita menyampaikan produk kita ke customer, itu jadi salah satu poin penting juga. Nah, untuk sampai di titik ini pastinya itu kita harus mengetahui situasi flow bisnis dan perihal apa yang kita targetkan di sini tuh memang harus tahu dulu. Ketika memang kita nggak tahu, ya sudah cukup sampai di situ aja. Seperti itu. Oke, jadi saya mau bahas yang tadi sih Mas Arif
pernah menjadi best sales dan akhirnya diberangkatkan ke Shenzhen Iya. di headquarter ya waktu itu. Gimana sih perasaannya Mas Arif akhirnya bisa diberangkatkan ke sana dengan achievement yang Mas Arif dapatkan tersebut ya? Karena kan tadi yang awalnya kita struggle banget karena ya bahasanya tadi mungkin jual kertas gitu ya, Iya. karena belum ada produknya masuk dan segala macem, tapi akhirnya jadi bisa jadi best sales loh. Ya, itu seperti apa Mas Arif? Dan di sana mungkin bisa nggak apa spill dikit ya di sini ya. Apa sih yang Mas Arif dapatkan pada saat Mas Arif berangkat ke sana dengan melihat histori dari BYD di headquarter? Oke. Jadi memang pas saat saya diterbangkan ke Shenzhen, ya kan, saya kan di sana memang dapat apresiasi lah dari BYD. Saya diberangkatkan ke headquarter, ke head office-nya dari BYD China, dan saya lihat memang perkembangan di BYD terutama di China itu cukup besar, sangat besar. Dan mungkin yang udah pernah ke China, di sana itu udah nggak ada mobil yang konvensional atau kita bilang mobil bensin ya. Hanya semua dari bis, dari mobil transportasi umum, sampai taksi pun itu semuanya pakai listrik. Dan memang perkembangan zaman yang ada di sana itu benar-benar di support dan benar-benar mungkin kalau kita bilang untuk menurunkan kadar emisi yang ada di dunia terutama ya, itu benar-benar di sana itu digaungkan lah kita bilang. Dan pilihan kalau BW ini di sana tuh cukup menarik juga. Mungkin kalau misalnya masuk Indonesia mungkin bakal lebih menarik lagi gitu. Terus sih ke sana seru-seru. Di sana seru dan banyak pengalaman yang baru, dan memang perihal BYD itu buat masuk ke Indonesia bukan hanya sekedar dia menjual dari sisi otomotif aja, tapi dia itu mengenalkan bahwa perkembangan zaman itu kita harus bisa mengikuti gitu. Perihal masalah produk yang ada di dalam saat sekarang menurut saya itu memang worth it dan comfortable menurut saya. Itu sih. Dan menariknya adalah Mas Arif berangkat sebagai best sales di Shenzhen HQ ya atau headquarter itu setelah jadi sales supervisor. Ya, Iya, setelah dapat benar. SK ya, Iya. bahwa Mas Arif udah dapat promosi sebagai sales supervisor. Jadi dapat apresiasinya. Tapi dengan dapat apresiasi seperti itu membangkitkan semangat gak sih Mas Pasti Arif? dong, Bahwa pasti dong. Jadi memang kesempatan buat kita, memang di brand sebelumnya, di brand Jepang saya memang itu ada. Tapi nggak sejauh yang ada di sini. Mungkin ada karena sempat ada isu yang COVID dan lain-lainnya, itu akhirnya hanya di dalam negeri aja atau di antar kota. Dan ketika saya masuk di BWD, awalnya saya sih nggak terlalu nggak terlalu menginginkan apa yang diapresiasi di situ. Cuma saya selalu memaksimalkan karena tujuannya saya satu, buat income saya lebih banyak lagi kan pastinya. itu juga menjadi poin ya. Poinnya seperti itu. Makanya strong why-nya jelas. Tadi Mas Arif sempat mention bahwa dimanapun kita berada, strong why itu harus jelas. Kenapa kita ada di sini? Apa yang mau kita lakukan? Kalau itu udah jelas, kita pahamkan akan kemana gitu ya. Tadi ada juga hal yang menarik, sebetulnya ada kolaborasinya dengan administrasi makanya. Tadi Mas Arif sempat mention bahwa sales itu kan sebetulnya bukan hanya harus disiplin soal waktu, how to handle complaint dan segala macam, tapi administrasi harus jelas. Makanya bisa sharing sedikit nggak? Mumpung ada bagian sales di sini. Pernah nggak sih ada clash antara bagian administrasi dan juga di sales? Pastinya ada ya. Mungkin buat teman-teman sales juga sama teman admin juga harus tahu juga sebenarnya kita jualan itu nggak cuma unitnya doang, tapi surat-suratnya juga STNK BPKB. Kalau unitnya dapat tapi nggak dapat STNK, kepemilikan unitnya gimana dong? Terus kalau nggak ada BPKB-nya, kepemilikannya juga masih belum jelas kan. Jadi output jualan kalian itu mobil dan surat-surat, makanya harus ada administrasi gitu. Sebenarnya kalau masalah administrasi emang beberapa kali sempat ya pasti terjadi ya, apalagi trading news komunikasi. Kenapa di situ kita di administrasi itu mungkin banyak yang bilang kita ribet ya, tapi kita sebenarnya buat ngamarin kalian juga loh, biar terhindar hard complaint yang lebih berat juga. Makanya dimana kita ada beberapa form yang kita siapkan untuk di situ ada kesepakatan emang
sales mengetahuin, SPV mengetahuin, BA mengetahuin itu, dan itu pun juga datanya kita konfirmasi lagi loh ke customer biar nggak ada miskomunikasi antara sales sama customer-nya juga gitu sih. Makanya kenapa kita harus dekat lah ya kan, mesti Iya. dekat ya, pasti dekat dong, Harus karena dekat dekat ya. gimana nanti ya kan. Makanya harus kolaborasi Harus tadi. kolaborasi. Beberapa poin penting yang perlu kita highlight dari yang disampaikan oleh Mbak Kenya dan juga Mas Arif, kenapa mereka bisa cukup melesat ya karirnya, dan sebetulnya masih banyak jenjang-jenjang berikutnya lagi nanti yang barangkali nih teman-teman atau kawan HK bisa catat ya, note gitu. Adalah soal tadi, jangan pernah malu bertanya karena tadi akan sesat di jalan, dan kita nggak boleh memilah-milih, wah maunya cuman bertanya sama si A si B ya, karena ketika orang tersebut memahami ya why not gitu ya. Sama dari Mas Arif juga tadi bahwa ya achievement itu pun juga sebetulnya kita akan mendapatkan apresiasi ketika kita menjalaninya dengan baik, sama strong why-nya harus jelas gitu ya. Nah, kita melangkah ke hal yang cukup penting banget nih, Ya. transisi ya. Karena yang tadinya sebagai admin sales kemudian pindah dipromosikan menjadi administration head, lalu sales consultant menjadi sales supervisor. Ada yang berubah. Sekarang tidak lagi mungkin ya kemarin bukan bekerja sendiri juga ya, tetapi sekarang lebih ke poin ngelitnya. Iya. Iya kan, bener kan? Karena kalau kemarin itu bekerja ya udah pekerjaannya seperti apa dikerjakan, kolaborasi dengan yang lain. Sekarang selain kolaborasi, Mas dan Mbak juga harus ngelit tim gitu ya. Dan apalagi ini ada perbedaan generasi dan segala macam gitu ya. Barangkali Mas Arif ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, atau ada yang sepantaran. Begitupun juga dengan Mbak Kenya. Apa yang paling berbeda setelah terjadi transformasi ini gitu ya? Iya. Setelah ada promosi ini sebagai administration head dan juga sebagai sales supervisor. Barangkali saya mulai dari Mas Arif dulu. Boleh. Iya memang sih ya, untuk perpindahan transisi ini tuh cukup challenging juga ya. Yang sebelumnya kita berpikir bahwa kalau buat diri kita sendiri itu bukan, gimana ya, bahwa diri kita itu memikirkan lebih banyak memikirkan diri kita, bukan kepada orang lain saat itu. Tapi sebelum untuk transisi ke sana, pastinya kan mungkin akan ada sales-sales baru yang masuk, dan itu kan menjadi salah satu itu ya, apa namanya, kalau dibilang kita bisa jadi salah satu pelajaran bahwa bagaimana sih kita bisa melit itu si sales baru, atau mungkin ketika dulu atasan saya melihat sales itu masih belum bisa jualan, bagaimana kita bisa bantu handlingnya, dan bagaimana kita bisa mengajarkan dia untuk dari sisi negosiasi maupun dari sisi flow bisnisnya seperti apa. Itu kan akan dilihat juga pertama ya kan. Terus transisinya, perbedaannya dari sales ke supervisor seperti apa? Sangat luar biasa. Yang sebelumnya kita hanya paham tentang flow bisnisnya aja, sekarang kita harus mengetahui bagaimana setiap karakter tim kita gitu. Jadi Dan bertambah ya tugasnya ya. bukan bertambah lagi, luar biasa Berasa pokoknya. lagi ya. Karena berbagai macam warnanya mereka. bener. Dan memang kalau dulu saya pernah ini sedikit kasar ya. Saya dulu pernah di perusahaan sebelumnya saya dibilangin bahwa mengatur orang itu lebih sulit dibandingkan mengatur Setuju banget. kayak hewan. Oke. Maksudnya sorry itu sih, maaf ya, maksudnya bahwa setiap manusia itu mempunyai pola pikir yang berbeda. Yes. Nah, disitulah bagaimana kita sebagai leader, ya, sebagai tim leader itu untuk mengetahui potensi-potensi dari tim tersebut. Apalagi yang dari tim saya dulu ada yang Gen Z, terus ada yang milenial kan kata Kanovi kan. Jadinya kan dari sisi pola pikirnya itu beda-beda banget, dan bagaimana kita bisa menyatukan visi dan misi yang kuat kepada tim itu. Itu tujuan kita pertama. Transisinya cukup challenging pastinya. Nah, disitulah tugas saya buat bisa memanage itu tim dan menjadi ya kalau bisa the best team
Tim nasional. Iya. Iya. Berarti tujuannya adalah the best nasional ya, the best team nasional. Yes. Oke, berarti tadi transformasinya lumayan ini ya Mas Arief ya, karena berbeda generasi, berbeda cara berpikir, juga berbeda cara kerja ya. Betul. Jadi ada yang pengen cara kerjanya A, B, C, D, tapi bukan berarti berbeda, bukan berarti nggak bisa beriringan. Kalau dari Mas Arief sendiri, apa sistem yang paling Mas Arief terapkan untuk ke semua warna ini tuh bisa tetap berjalan dengan warnanya, tapi bisa bareng-bareng gitu loh. Maksudnya tanpa harus menjadi ini aku, ini kamu gitu. Itu seperti apa Mas Arief? Bagaimana caranya? Pastinya itu semua dari sisi pengalaman. Mungkin dari sisi pengalaman saya belum cukup banyak, tapi yang saya pegang teguh sebelum saya di Brand BYD ini, saya melihat nih karakter atasan saya dulu seperti apa, ya kan? Bahwa apa yang saya rasakan saat saya jadi sales itu apa yang harus saya improve dari atasan saya sebelum. Wah, menarik kan? Iya. Dan bagaimana saya handling dari sisi atau kita bagaimana ngebonding tuh dari tim tersebut. Karena kan ada yang karakternya keras, ada yang karakternya modelnya nggak susah diatur, ada yang pokoknya banyak lah. Nah, bagaimana caranya ya saya kalau udah seperti itu biasanya heart to heart. Oke. Iya. Dari Gitu. hati ke hati ya. Karena pun juga kalau ternyata ini ya Mas Arief ya, kalau marah dengan marah kan sebetulnya kenapa kita marah karena sedang jauh kan. Iya, Kita teriak nih misalkan dengan suara yang Iya. tinggi karena kan lagi jauh ya. benar. Makanya kalau duduk bareng disampaikan dari hati ke hati kan lebih enak ya ngomongnya ya. Oke. Nah, pastinya ketika kita di dalam tim, apalagi kita sebagai leader, tegas itu pasti harus ada ketegasan. Dalam arti kata ketegasan tersebut bukan hanya sekedar tegas, tapi bagaimana kita bisa memberikan solusinya. Karena setiap sales itu bukan hanya sekedar dia bisa menerima apa yang disampaikan oleh atasan, tapi dia itu butuh solusi apa yang ada di dalam dirinya. Misalnya, bahwa sales itu terkadang ada hal yang simple karena dia belum tahu flow bisnisnya, Oke. ya kan? Itu dia belum mau belajar ketika dia nggak mau bertanya. Nah, kita harus mengetahui bahwa nih sales ini udah paham tentang flow bisnis atau belum sih. Nah, itu tugas kita. Bagaimana caranya? Ya kita harus mengetahui dulu nih bahwa sales ini nanti kemampuannya dari sisi apa dan kuatnya dari apa. Mungkin kalau di zaman sekarang ada Gen Z itu yang kuatnya dari sosial media. Kalau mungkin di zaman-zaman dulu itu ada sales yang mengandalkan dari referensi. Nah, itu yang kita harus bantu kembangkan dia seperti itu. Oke, berarti kita harus tahu kebutuhannya apa. Iya. Karena gimana caranya kita bisa nge-provide atau bisa mendampingi mereka prosesnya kalau kita nggak tahu kebutuhannya seperti apa gitu ya Mas Arief ya. Problem solvingnya gimana kalau kita masalahnya aja kita nggak tahu gitu. Oke, sip. Nah, kalau dari Mas Arief tadi ya, yang biasanya nge-handle soal bagaimana sih mengenali si customer, karena si sales ini juga ternyata harus paham karakter customer ya. Sekarang harus belajar gimana karakter timnya. Ya kan? Iya, benar. Jadi bertambah banyak tugasnya plus target. Itu yang paling utama. Oke, sekarang kita pendengar dari versi Mbak Kenya seperti apa transformasinya, transisinya dari admin sales sekarang harus ngelitin dengan berbagai target-target yang juga harus dicapai. Karena bukan hanya sales Mas Arief yang ada targetnya, back office juga ada. Boleh, silakan Mbak Kenya. Sebenarnya sama kayak Mas Arief ya, gimana cara kita mengenal karakter dari tim kita masing-masing. Cuma yang mungkin paling terasa itu sebenarnya ketika tim kita tuh merasa segan sama kita karena kita posisinya jadi atasan ya. Kadang mereka jadi kurang terbuka. Mungkin emang sebelumnya waktu saya di admin sales emang sering banget berusaha mengenali karakter tim sama teman-teman yang lain. Ketika di posisi ini tuh mau mengenalin tuh sedikit susah karena ada tembok yang namanya segan itu sama atasan. Jadi emang harus heart to heart ya, benar heart to heart. Heart to heart. Kalau di saya juga biasanya mungkin seminggu atau 2 minggu saya tanya lagi gimana kerjaannya. Sekarang ngerjain apa aja, udah tahu belum kerjaannya kira-kira apa aja sih job desk-nya. Jadi lebih konfirmasi ke job desk masing-masing biar lebih fokus. Terus sama lebih gimana caranya kita
saling backup juga, karena emang mungkin ada suatu kondisi yang memang kita harus bekerja sama bersama. Ya proses pendekatannya itu emang lumayan lebih susah ketika daripada waktu jadi admin sales kan, mungkin karena ngerasanya sama-sama admin ya, jadi pendekatan ke tim itu lebih gampang, tapi ketika jadi atasan tuh karena ada segan, jadi lumayan susah kalau ditanya, "Kira-kira ada masalah nggak?" "Nggak ada Pak, aman aman." Pasti ngomong gitu, walaupun sebenarnya ada masalah. Jadi sekarang bahasanya coba dirubah sih untuk mencari tahu ada masalah apa, gitu. Kalau dari saya sendiri sih berusaha gimana caranya menemukan satu masalah satu hari ya. Wah, Karena ketika tidak ada masalah, itu berarti masalah besar. jangan sampai ketumpuk jadi bom Iya, waktu malah ya. Jadi kalau masalah kecil nggak apa-apa deh, yang penting kan kita udah masalah gitu. Iya, karena kalau ada masalah berarti benar-benar kerja dan kita dibutuhkan untuk menyelesaikan itu. Iya. Karena kalau udah nggak ada masalah, berarti udah nggak kerja dong kita ya. Lebih baiknya nggak ada masalah, ternyata masalah besar. Iya benar. Jadi atau diam-diam tiba-tiba meledak aja gitu ya masalahnya ya. Iya. Berarti kalau dari Mbak Kenya adalah proses pendekatannya. Ya. Mm-mm. Mendekatinya gimana sih? Dan juga satu hari satu masalah loh. Harus ditemukan. Sekecil apapun itu juga nanti akan berdampak besar ketika tidak kita coba selesaikan ya. Itu Gitu. juga. Oke. Nah, Mbak Kenya aku cukup penasaran ya. Jadi kalau dari Mbak Kenya sendiri sebetulnya model ngelitnya itu seperti apa sih gitu ya. Kalau tadi dari Mas Arif kan mungkin berbeda karena setiap orang tuh punya preferensi yang berbeda. Kalau Mas Arif adalah melihat bagaimana dulu atasan saya sebelumnya. Ketika saya jadi sales, apa yang mungkin perlu saya improve? Kayaknya saya nggak suka deh kalau saya dipimpin dengan seperti ini. Akhirnya mencoba mempelajari itu dan kayak aku nggak akan melakukan itu saat aku menjadi leadernya. Dan itu yang coba diterapkan oleh Mas Arif. Jadi belajar melihat apa sih sebenarnya kebutuhan dari si timnya ini, terus kemudian juga karakternya seperti apa, dan juga sambil belajar apa yang sebelumnya saya dapatkan yang kemudian saya bawa jadikan modal di kondisi yang sekarang, dan apa yang saya terapkan. Kalau dari Mbak Genya sendiri seperti apa? Sebenarnya sama, kita sama-sama belajar juga, dan kita mempelajarin orang lebih tepatnya. Makanya saya waktu di posisi ini jadi mengerti, wah teman-teman HC emang luar biasa sih emang. Karena menghadapi manusia tuh emang lebih susah daripada menghadapi kerjaan. Dan emang lagi belajar karakternya aja, gimana caranya mengembangkan potensi mereka masing-masing. Karena emang ada beberapa yang dia fokus kerjanya dengan tipe apa ya, kerjanya dengan metode A, ada yang fokus kerjanya dengan metode B, ada yang harus dikasih tahu atau komunikasinya dengan beda-beda juga. Jadi beda orang harus beda persiapan untuk menghadapinya juga. Jadi emang kalau saya sih setuju sih sama Mas Arif, emang kita harus belajar dari atasan-atasan kita ambil preferensi yang terbaiknya, yang kurang baik kita coba gimana kembangkan biar bisa lebih baik juga. Untuk ngembanginnya juga emang ngikutin metode kerja masing-masing dari individunya itu sih. Iya, kita bukan membeda-bedakan manusia ya, tapi memperlakukan seseorang sesuai dengan kebutuhannya mereka ya, pola komunikasinya, pendekatannya, dan cara kerjanya ya. Karena jangan sampai justru kita membuat mereka jadi demotivasi ya. Ya itu menjadi tantangan seorang leader hari ini gitu ya Mas dan Mbak ya. Oke, Mas Mbak, yang bikin penasaran sebetulnya adalah tadi menyampaikan bahwa kita belajar dari masa lalu. Belajar dari apa yang sudah kita dapat sebelumnya. Aku pengen tahu dari Mas Ari dan juga Mbak Kenya, turning point atau titik balik atau aha moment ya dalam hidup Mas Arif dan juga Mbak Kenya yang menjadikan itu, oh ini titik balik dalam hidup saya, ini aha moment dalam hidup saya sehingga saya harus melakukan A, B, C, baik dari hidup saya sendiri ataupun juga berkaitan dengan karir saya. Karena kalau saya secara pribadi sih memaknai karir itu adalah mengisi hidup si Mas Arif dan juga Mbak Kenya. Jadi akhirnya itu membentuk Mas Arif dan juga Mbak Kenya hari ini. Boleh dari Mbak Kenya? Kalau dari saya sendiri mungkin itu ya, waktu titik saya pernah dalam posisi tidak bekerja selama 2 tahun. Memang dulu menganggapnya mungkin jadi ibu rumah tangga lebih enak ya daripada kerja. Ternyata bener juga, karena kerja itu mengisi waktu dan itu bikin kita lebih produktif. Ketika di posisi itu ngerasa kayaknya wah emang bagusnya kerja sih, dan alhamdulillah emang HK Auto sangat ngebantu saya untuk kembali bekerja setelah di masa hiatus itu. Jadi menurut saya momen terbaik saya ketika saya kerja di sini sih. Gitu. Wah, titik baliknya itu ya. Jadi baliknya di situ. Dari hiatus itu terus kemudian menemukan HK Auto, ternyata juga the best placement ya untuk
Mbak Kenya sendiri. Dan ternyata juga kita melihat bahwa kita juga happy ada Mbak Kenya di HK Auto ya. Banyak kesempatan-kesempatan di sini dan itu benar-benar ngebantu, dan di tempat lain itu jarang ada banyak kesempatan di satu tempat kerja. Jadi menurut saya emang HK Auto sangat ngebantu banget, turning point banget dalam hidup. Kalau nggak ada HK Auto kayaknya nggak kerja sekarang gitu. Oke, so thank you Mbak Kenya. Sekarang kita dengar dari Mas Arif, titik baliknya seorang Arif Fahrurrozi. Oke, titik balik. Pasti ada titik baliknya. Dulu saya di Jakarta itu nggak seberapa lama sih. Oke, Iya. baru berarti ya. Saya di Jakarta itu tahun 2020 saat COVID. Baru berjalan 5 tahun. Ya, belum 5 tahun tapi baru berjalan 5 tahun. Baru berjalan 5 tahun. Saya masuk di Jakarta. Saat itu memang background saya sudah awalnya dari sisi marketing ya. Saya udah berkecimpung banyak di marketing, sales konsultan terutama yang memahami kondisi kebutuhan dari sisi customer. Itu saya sudah banyak mempelajari dan saya masuk ke Jakarta. Saya masuk di salah satu brand Jepang. Di brand Jepang itu saya sempet loh, Kanovi. Titik balik saya selama 4 bulan bahwa dalam diri saya itu saya bisa berjualan ya kan. Tapi dalam 4 bulan saya masuk di otomotif, saya nggak jualan saat itu. Awal mula saya di situ. Dan saya merasa bahwa saya bisa loh jualan ini, harusnya. Jualan ini tuh bisa, ya kan? Sampai di titik itu ada waktu saya itu ingin kembali. Karena saya itu bukan asli orang Jakarta kan. Saya kebetulan asli orang Surabaya. Mau sama. Oh, sama-sama orang Jawa Timur ya. Orang Surabaya. Sama timur juga nih saya. Tapi timurnya agak jauh. Nah, Oke. ya kan? Dari situ saya setelah 4 bulan gak berjualan di salah satu brand Jepang, saya ke rumah kakak saya. Kebetulan ada kakak saya di sini. Saya sempat pamit sama dia. Saya bilang, saya balik aja deh. Karena menurut saya di sini masih belum punya potensi yang cukup kuat. Disitulah kakak saya menguatkan saya dengan simple. Perkataan dia itu memang simple menurut tapi ngena dalam saya. Apa yang kamu cari di sana? Gitu. Dengan pulang itu ya. Dengan pulang ya. Oke. Ya kan? Apa yang kamu cari di sana? Ketika kamu di sini itu udah mempunyai ritme, saya yakin kamu akan bisa. Dengan perkataan simple seperti itu menurut saya menguatkan dalam diri saya bahwa berarti apa yang disampaikan sama dia, saya ini punya potensi untuk ada di sini, gitu kan? Sampai akhirnya saya masuk di brand Jepang yang lain, ternyata saya melonjak tuh. Oke. Melonjak. Ketika ada BWD masuk, saya masuklah ke HK Auto. Saya mencoba melihat dari ritmenya HK Auto itu seperti apa. Saya mengenali flow bisnisnya. Saya melihat dari sistemnya. Karena saya punya background yang di salah satu brand Jepang ini cukup besar di Indonesia, itu saya terapkan lah di HK Auto ini. Dengan ternyata dari saya menerapkan sistem tersebut, itu dilihat tuh oleh salah satu manajemen bahwa saya bisa menerapkan flow bisnis yang ada di brand sebelumnya dan saya terapkan yang ada di HK Auto ini. Memang cukup challenging karena itu benar-benar meraba ketika saya masuk di sini. Saya saat jadi sales itu mungkin administrasi saya yang paling rapi saat itu. Wah, makanya tadi bilangnya disiplin ada salah satunya administrasi ya. Iya, kenapa saya bilang rapi? Karena yang saya alami saat saya sebelum di HKUT itu yang saya jalankan, gitu. Dan ketika saya masuk, sistem belum berjalan, itulah saya yang ingin terapkan. Dan kenapa saya bisa di titik ini? Saya dipercaya dengan perusahaan bahwa saya ini harus menjadi role model. Maksudnya untuk dari tim-tim saya, bagaimana ketika memang kamu bagus, seharusnya kamu bisa memberikan role model kepada tim saya. Gitu. Pasti akan ada titik balik di mana itu jadi strong why agar saya sampai di titik ini. Jadi aha moment ya. Perjalanannya seperti apa ya. Dan kalau kita lihat tadi dan kita dengarkan dari Mbak Kenya dan juga Mas Arif, sebetulnya bukan ujuk-ujuk langsung sampai di kondisi yang sekarang. Yeah. Karena struggle-nya juga banyak ternyata. Ya tadi Mbak Kenya sempat bilang jangan takut dimarahin gitu ya. Yeah. Karena
Karena kadang ya Mas Arin dan bagainya yang sering terjadi di kondisi sekarang adalah ketika kita diberikan feedback atas kekeliruan kutip mungkin pada saat bekerja atau ada bagian yang harus direvisi, diperbaiki, jadi merasa saya udah nggak sebaik ini ya, saya udah hancur ya, udah nggak bisa kerja dengan baik ya. Padahal sebetulnya itu adalah momen dimana kita perlu untuk belajar, ya. Ada satu kesalahan atau kekeliruan bukan berarti merepresentasikan hidup kita secara sepenuhnya atau pekerjaan kita secara sepenuhnya. Itu masih bisa diperbaiki gitu ya Mas Arif dan juga Mbak Kenya. Menarik sekali tadi perjalanannya Mas Arif dan Mbak Kenya, bisa jadi pembelajaran juga buat kita bahwa kita nggak apa-apa kok untuk belajar dan melihat apa yang terjadi sebelumnya, kemudian kita bawa, dan kalau poin-poin yang saya tangkap ya dari atau cukup saya highlight dari perjalanan Mas Arif dan Mbak Kenya ini adalah orang yang tidak pernah takut untuk memberikan kontribusi. Ya, di saat pada saat itu baru belum ada sistem sama sekali, malah ini nggak apa-apa, saya punya pengalaman sebelumnya, saya pengen share pengalaman saya, dan kalau diaplikasikan bisa ternyata berjalan, why not gitu ya. Kalau ternyata sepenuhnya tidak bisa diaplikasikan, ya mungkin hanya sekitar 50% juga nggak apa-apa, karena HK Auto punya sistemnya sendiri yang kita perlu adjust, sesuaikan dengan apa yang kita bawa. Itu menarik sih Mbak kayaknya dan Mas Arif, karena tidak semua orang juga pengen melibatkan diri seperti itu. Ada orang yang udah mau terima kerja selesai gitu ya. Dan apa yang Mas Mbak lakukan ternyata memberikan hasil. Manajemen bisa lihat, perusahaan gak akan pernah tinggal diam terhadap karyawan-karyawan yang memang mau berkontribusi dengan caranya, tentu dengan cara yang tepat gitu. Oke, Mas Arif dan Mbak Kenya, kita sudah ada di penghujung ya sesi podcast di episode pertama hari ini. Gak terasa ya, saking asiknya ngobrol sama Mas Arif dan Mbak Kenya. Sebenarnya saya masih banyak pertanyaan, tapi di next sesi ya, karena supaya akan banyak hal-hal lagi yang kita bisa bahas di episode-episode selanjutnya atau di sesi-sesi selanjutnya. Nah, mungkin untuk Mas Arif dan juga Mbak Kenya, boleh ya di-share closing statement dari Mas Arif dan juga Mbak Kenya berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini. Barangkali kawan HK Auto gitu ya, kawan HK dan juga mereka-mereka di luar sana yang pengen gabung di HK gitu kan, yang sedang menonton sesi ini, apa yang pengen disampaikan sebagai bentuk closing statement dari Mbak Kenya dan juga Mas Arif. Kita ke Mbak Kenya, closing statementnya. Jangan malu bertanya, jangan takut dimarahin, jangan membatasi diri untuk berteman dengan siapa aja. Ya gitu sih. Oke, jelas banget ya. Jadi sebetulnya itu adalah udah mengakumulasi yang tadi yang udah kita bahas dari sisi Mbak Kenya. Selanjutnya dari sisi Mas Arif. Oke, teman-teman HK Auto, jangan pernah takut untuk improve pertama, dan pastinya kita harus punya strong why, dan kita harus disiplin. Terutama disiplin itu yang tadi sempat saya sampaikan, banyak disiplin waktu, disiplin apa yang kita inginkan, tujuan kita apa, itu teman-teman harus capai ya. Gitu aja sih. Oke, thank you Mas Arif dan juga Mbak Kenya. Senang banget bisa sharing ya dengan Mas Arif dan juga Mbak Kenya. Sebetulnya masih banyak yang bisa dieksplor, tapi nggak apa-apa, spillnya dikit-dikit dulu ya. Jadi belajar ABCD dulu yang ini, nanti kita next lagi gitu ya di kesempatan-kesempatan lainnya. Terima kasih atas waktunya, jauh nih dari Mintaro datang ke sini. Terus ada Mbak Kenya dari Pejaten datang ke sini untuk sharing bersama dengan kita di HK Growth Story. Oke, teman-teman semuanya, kawan HK, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang dibagikan di sesi pertama ini atau di episode pertama ini bisa memberikan pembelajaran kepada kalian semua yang berhasil nonton sampai akhir gitu ya, bahwa karyawan-karyawan di HK Auto kita selalu memberikan kesempatan untuk berkembang seperti dari Mbak Kenya dan juga Mas Arif. Kita tidak tutup mata, kita melihat karyawan-karyawan yang punya potensi besar itu ya, bahwa sekarang tuh sebetulnya SDM bukan lagi hanya sekedar resource Mas dan Mbak, tapi juga sebagai aset, dan tanpa karyawan ya kita nggak bisa jalan gitu ya. Makanya ya perlu untuk kita maintain dengan baik gitu. Oke, kita sudah ada di penghujung sesi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan pada siang hari ini, malam hari ini, pagi hari ini, tergantung ya nontonnya jam berapa, waktunya kapan gitu ya. Dan semoga menjadi
power listrik. Power listrik. Power listrik ya. Bener. Untuk menambah energinya ya, menambah energi supaya on fire ya untuk kawan HK yang ada dimanapun berada saat ini. Dan jangan sampai ketinggalan untuk di next episode, karena akan banyak kisah-kisah menarik lainnya yang akan disampaikan oleh karyawan-karyawan HK Auto yang juga tidak kalah keren. Oke, jadi jadikan HK Auto sebagai tempat kerja yang menyenangkan. Terima kasih, saya Novi Susakti, pamit undur diri.